Namaku Fauzi. Aku anak ketiga dari 5 bersaudara. Kami tinggal di sebuah kampung kecil di Jambi. Bapak buruh tani, ibu jual gorengan keliling. Hidup kami sederhana, cukup buat makan, cukup buat bertahan, tapi gak pernah cukup buat bermimpi lebih jauh. Setelah lulus SMA, aku kerja serabutan. Jaga warnet, bantu angkut sawit, jadi admin toko online, apa saja asal halal. Tapi semua serba pas-pasan. Sampai suatu hari, seorang kenalan lama nawarin kerjaan ke luar negeri. Katanya, di Kamboja. Gaji besar. Kerja ringan. Duduk depan komputer, bantu operasikan sistem layanan pelanggan. Uang bisa kirim ke rumah tiap bulan. Tanpa pikir panjang, aku terima. Kupikir ini jalanku keluar dari hidup susah. Kupikir aku akan pulang jadi pahlawan keluarga. Tapi kenyataan di Phnom Penh jauh dari yang dijanjikan. Begitu turun dari bandara, aku dijemput oleh 2 pria tak kukenal. Mereka bilang aku akan dikarantina sebentar di tempat khusus. Standar prosedur, kata mereka. Tapi, karantina, itu adalah awal dari neraka. Mereka menyita pasporku. Aku dikurung di lantai 2 sebuah gedung tua. Tidak ada jendela, sinyal lemah, dan kamera CCTV di tiap sudut. Aku tak tahu siang atau malam. Aku tak tahu ini hari keberapa. Dan yang paling mengerikan, aku bukan dijadikan admin komputer. Aku dijadikan kurir organ manusia. Hari pertama, aku masih berharap. Kupikir ini cuma kesalahpahaman. Mungkin prosedurnya ketat. Mungkin aku belum dijelaskan detail kerjaannya. Tapi harapan itu pelan-pelan hancur. Ruangan tempatku dikurung sempit, hanya cukup untuk 1 orang tidur menyamping. Tak ada kasur, hanya matras tipis dan kipas angin kecil portabel yang berdengung pelan di sudut ruangan, benda satu-satunya yang membuat udara panas bisa sedikit tertahankan. Hari kedua, seorang pria datang. Wajahnya datar. Tanpa banyak bicara, dia menyerahkan tas ransel kecil berisi kotak pendingin. "Antar ini," katanya, lalu menggerakkan kepalanya ke arah pintu. Aku dibonceng pria lain. Kami naik motor menyusuri ganggang sempit dan jalanan lengang. Kotak di ransel belakangku dingin. Aku tidak tahu isinya, tapi perasaanku buruk. Kami berhenti di apartemen tua. Pria itu turun lebih dulu dan membawaku ke lantai 3. Di sana, dia membuka kotak pendingin. Isinya kantong plastik transparan, di dalamnya, sepotong organ tubuh manusia. Mataku membelalak. Baunya tajam, menyengat. Pria di sebelahku tampak biasa saja. "Diam. Lakukan saja tugasmu," katanya pelan. Malamnya aku tidak bisa tidur. Perutku mual. Napasku pendek. Aku tahu sekarang, ini bukan kerja kantoran. Ini perdagangan manusia. Dan besok, aku disuruh antar sendiri, tanpa pendampingan. Saat kubuka kotak pengiriman kedua diam-diam di kamar mandi untuk memastikan isinya, aku menemukan sesuatu yang membuat tanganku gemetar. Sebuah kartu identitas WNI, berlumuran darah, dengan foto wajah yang masih muda. Usianya tak jauh dariku. Tanganku bergetar saat memegang kartu identitas itu. Basah oleh lelehan es dan bercampur darah. Namanya, R.A. Aku tak akan lupa huruf-huruf itu. Umurnya 19 tahun. Alamatnya di Bekasi. Mataku lama menatap fotonya. Senyumnya kecil, bersih, seperti orang baik yang baru lulus sekolah. Kupandangi mataku sendiri di cermin kamar mandi yang retak. Apa bedanya kami? Kenapa dia jadi organ, dan aku jadi pengantar? Suara ketukan pintu menyentakku. 2 kali. Cepat. Nada perintah. Aku buru-buru menyekat tangan, menyembunyikan kartu itu di balik celana dalam. Aku tahu itu bodoh, tapi aku tak bisa membiarkannya hilang begitu saja. Aku buka pintu. Pria yang tadi mengantar menatap tajam. "Lama." Aku tak jawab. Dia menyerahkan kunci kamar dan kantong kecil berisi makanan, roti kaleng, sebotol air mineral, dan 1 bungkus tisu basah kemasan travel. Sepele, tapi aku langsung memeriksanya. Aku harus belajar percaya pada hal kecil. Karena semua yang besar di sini ingin menghancurkan aku. Malam itu aku tak makan. Aku buka botol air perlahan, duduk bersandar ke tembok, dan menatap kartu identitas itu lagi. Aku mulai menyusun rencana. Aku harus tahu siapa dia.
Dari mana dia dibawa? Dan yang paling penting, siapa yang mengaturnya semua ini? Tapi semuanya tak sesederhana itu. Keesokan harinya, mereka memberiku sesuatu yang baru. Ponsel kecil jadul, hanya bisa digunakan untuk SMS, dan satu nomor yang sudah tersimpan. Kalau ada perubahan rute, kami akan kasih tahu lewat sini, kata pria itu datar. Aku mencatat nomor itu di otakku. Mungkin bisa kulacak nanti, kalau aku selamat. Hari ketiga, aku mengantar organ ke sebuah rumah elit. Kali ini lebih tenang, tapi dalam hati aku penuh tanya. Siapa yang membeli? Kenapa bisa semudah itu? Dan saat aku kembali ke gedung, aku lihat sesuatu yang membuatku terdiam. Seorang perempuan, sekitar umur 20-an, dengan wajah babak belur, dibopong masuk lewat pintu belakang. Dua pria membawanya. Satu dari mereka adalah yang biasa memberiku tas. Perempuan itu menoleh sekilas sebelum pintu tertutup. Matanya membelalak saat melihatku, seperti ingin bicara, tapi tak bisa. Malamnya, saat aku mencoba tidur, ponsel kecil itu bergetar. Pesan masuk. Besok kamu antar sendiri, tujuan berubah. Siapkan mental. Jangan lihat isinya. Lalu pesan kedua muncul. Kalau kau macam-macam, dia akan dipotong duluan. Tanganku tak berhenti gemetar. Pesan itu terus terpampang di layar ponsel kecil di pangkuanku. Aku baca berulang kali, berharap kata-katanya berubah. Tapi tidak. Ancaman itu nyata. Dia akan dipotong duluan. Siapa dia? Perempuan tadi? Aku belum kenal namanya. Bahkan belum sempat bicara. Tapi matanya, tatapan itu, membuatku tahu satu hal, dia juga korban. Seperti aku. Dan kini nyawanya tergantung pada tindakanku. Aku buka ransel pengiriman hari ini. Sama seperti sebelumnya, ada kotak pendingin kecil. Tapi kali ini, diselipkan GPS tracker mungil berwarna hitam, seperti gantungan kunci. Mereka tak bilang apa-apa soal itu. Tapi aku tahu artinya, mereka mengawasiku lebih ketat. Aku naik taksi online. Mereka memberiku uang tunai dan menyuruhku bicara sesedikit mungkin. Supir taksi tak curiga. Kupakai topi dan masker seperti disuruh. Kupeluk tas di dada erat-erat. Selama perjalanan, mataku tak pernah lepas dari jalanan. Tiba di tujuan, sebuah klinik kecil. Di depan, papan nama dalam bahasa Khmer. Aku pura-pura tak mengerti. Seorang wanita muda berseragam medis keluar dan menuntunku masuk. Ruangan dingin, bau disinfektan menusuk. Dia mengambil kotak tanpa sepatah kata, lalu pergi ke dalam. Selesai. Tapi di luar, aku merasa tidak selesai. Saat supir taksi mengantarku pulang, aku minta turun satu blok sebelum gedung. Kataku mau beli makan. Tapi sebenarnya aku ingin buang sesuatu. Aku masuk ke minimarket kecil dan pura-pura membeli minuman kaleng energi dan tisu toilet kemasan kecil. Lalu aku masuk toilet di belakang toko. Di sana, aku keluarkan kartu identitas yang kusembunyikan, punya si Era, dan juga kertas kecil tempat aku menyalin nomor dari ponsel tadi. Aku selipkan dua benda itu ke dalam plastik pembungkus tisu, lalu sembunyikan di balik tangki air di toilet. Aku tahu ini nekat. Tapi kalau suatu hari aku bisa lolos, aku harus punya bukti. Malamnya, saat aku kembali ke gedung, suasana lebih sunyi dari biasanya. Tak ada suara motor. Tak ada langkah kaki di lorong. Saat aku masuk kamar, ponsel kecil itu kembali bergetar. Pesan masuk. Kamu lihat terlalu banyak. Lalu satu pesan lagi, langsung membuat dadaku sesak. Mulai besok, kamu kerja di lantai bawah. Ruangan pemotongan. Aku terduduk, tak bisa bergerak. Lalu dari ventilasi sempit di atas kamar mandi, terdengar suara lemah berbisik. Tolong, aku. Suaranya perempuan. Suara yang tadi kulihat dipukuli. Dan aku tahu, dia masih hidup. Tapi sampai kapan? Pagi itu, dua pria membawaku turun. Tak ada sepatah kata. Aku seperti hewan digiring ke ruang sembelih. Tangga menuju lantai bawah sempit dan gelap, hanya satu lampu neon yang berkedip-kedip. Bau darah, obat, dan besi memenuhi udara. Mereka menyerahkan aku ke satu orang asing, berpakaian putih, wajahnya datar seperti patung. Dialah, dokter, mereka.
Tapi aku tak tahu apakah dia benar-benar dokter. Mulai hari ini, kamu bantu angkat. Anggap ini pelatihan, katanya sambil menyerahkan sepasang sarung tangan lateks yang masih terbungkus rapi. Tanganku kaku saat menerimanya. Keringat dingin menetes dari pelipis, tapi aku pura-pura tegar. Aku harus lihat semua ini dari dekat, meski perutku sudah mual sejak masuk. Ruangan pemotongan dingin, terlalu bersih untuk tempat sekejam itu. Meja bedah di tengah, plastik putih digelar di lantai. Di pojok, ada alat penyimpanan organ portable berteknologi tinggi, mereka menyebutnya Cholker 5, aku mencatatnya diam-diam. Korban pertama hari itu adalah laki-laki. Sudah tak sadar. Matanya terbuka tapi kosong. Selang tertanam di leher. Dokter memberi aba-aba. Aku hanya disuruh mengangkat kaki korban saat darah dialirkan keluar. Tak ada teriakan. Hanya detik jam dinding yang terasa mengiris gendang telinga. Setelah selesai, mayatnya langsung dikemas dalam kantong plastik besar. Organ pentingnya sudah dipindahkan ke kotak pendingin. Aku nyaris muntah saat diminta membersihkan sisa darah di lantai. Tapi aku lakukan. Aku harus tetap hidup. Harus cari celah. Tengah hari, saat para operator istirahat, aku lihat ke arah gudang kecil di ujung lorong. Pintu tidak dikunci. Aku masuk, diam-diam. Di sana aku lihat dua ranjang kecil berisi tubuh. Satu perempuan. Satu laki-laki muda. Napas mereka masih ada. Mereka belum dipotong. Perempuan itu membuka mata. Matanya kosong, tapi saat melihatku, ia mengerjap pelan. Itu dia. Perempuan semalam. Aku ingin bicara, tapi belum sempat. Tiba-tiba pintu terbuka lebar. Seorang pria besar berdiri di ambang pintu. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku diam. Mataku menatap pria itu, tapi satu tangan sudah mencengkeram pisau bedah kecil yang tergeletak di meja dekatku. Bukan untuk menyerang, tapi untuk jaga diri. Karena aku tahu, kalau aku ketahuan tahu terlalu banyak, aku akan jadi isi kotak berikutnya. Pria besar itu memandangku tajam, matanya penuh kecurigaan. Aku hanya berdiri di sana, tidak bergerak, tangan masih memegang pisau bedah. Tentu saja aku tidak akan menggunakannya, itu hanya untuk perlindungan. Suaraku tercekat. Bersih-bersih, Pak. Tadi darahnya, banyak sekali. Pria itu menyipitkan mata. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Akhirnya, dia mengangguk sedikit. Kamu bukan orang pertama yang merasa jijik, katanya datang. Tapi kamu lebih baik segera kembali ke ruang kerja. Aku tidak menjawab. Aku hanya menunduk, melangkah mundur, dan kembali menuju lantai atas dengan jantung berdegup kencang. Beruntung dia tidak melapor, tapi aku tahu ini hanya masalah waktu. Sesampainya di ruang kerja, aku langsung menuju tempat tidur. Terlalu lelah untuk melakukan apapun, tapi pikiranku tak bisa berhenti berputar. Apa yang aku lihat di ruang gudang tadi? Mereka, laki-laki dan perempuan itu, belum diproses. Mereka mungkin masih bisa diselamatkan. Tapi siapa yang bisa menolong mereka di sini? Aku mengeluarkan ponsel kecilku. Pesan masuk lagi. Besok kamu akan dikirim ke lokasi baru. Kamu akan bertemu orang baru. Jangan buat masalah. Aku membaca pesan itu berkali-kali, mencoba memahami maknanya. Tiba-tiba, aku sadar. Lokasi baru? Siapa yang akan aku temui? Apakah ada orang lain di balik ini semua? Aku berpikir keras, mencoba mencari celah. Aku sudah tahu sedikit tentang alat Cholker 5 yang mereka gunakan untuk menyimpan organ. Itu bukan barang murah. Aku yakin, kalau aku bisa melacak asalnya, aku bisa menemukan titik terang. Aku mencoba mencari informasi lewat internet. Meski ponsel kecil ini tidak ada sinyalnya, aku tetap bisa menggunakan alat komunikasi di kantor mereka yang dibiarkan terbuka. Aku mulai memeriksa email dan file yang ada di komputer kantor itu, dengan hati-hati agar tidak ketahuan. Tapi saat aku membuka satu folder bernama Kalie, aku hampir tidak percaya dengan apa yang kutemukan. Di dalamnya ada foto-foto korban sebelumnya. Tapi itu bukan foto biasa. Foto-foto itu menunjukkan mereka, semua korban, dalam berbagai pose, dengan angka-angka tertera di setiap gambar. Angka itu jelas bukan angka acak. Itu adalah nomor yang sangat terstruktur.
Dan di antara foto-foto itu, ada nama yang familiar, Era. Namanya ada di daftar. Aku menelan ludah. Era adalah salah satu dari mereka. Dan lebih mengejutkan lagi, ada nama lain yang aku kenal, perempuan itu. Namanya juga tertera di daftar. Dia adalah bagian dari jaringan ini, atau mungkin dia adalah salah satu korban pertama yang berhasil melarikan diri. Namun, tepat saat aku ingin mencatat nama-nama tersebut, pintu terbuka. Pria besar itu berdiri di ambang pintu lagi, matanya menatap tajam. "Kamu terlalu banyak mencari," katanya pelan. "Ini adalah peringatan terakhir." Aku terdiam, merasakan keringat dingin menyelip di sepanjang punggungku. Dia melangkah masuk dan menutup pintu dengan keras. "Satu langkah lagi, dan aku akan kirimmu ke ruang pemotongan, permanen. Tapi aku sudah tahu satu hal, aku tak akan mundur. Aku harus menyelesaikan ini. Aku harus menemukan siapa yang mengendalikan semua ini. Aku hanya butuh satu kesempatan." Kamar itu terasa semakin kecil. Kegelapan menyelimuti pikiranku. Aku tahu, langkahku semakin dekat dengan tepi jurang yang sulit untuk kembali. Pria besar itu masih berdiri di depan pintu, menatapku tanpa ekspresi. "Aku tidak akan meminta maaf, Fauzi," katanya, menggunakan namaku untuk pertama kalinya. "Kamu sudah terjebak di sini. Aku tak bisa menahan diri. Kamu pikir aku takut? Semua ini bukan jalan yang benar. Kami hanya manusia." Tapi dia hanya tertawa pelan, suara dingin yang terdengar lebih seperti desisan. "Kamu bukan manusia lagi, Fauzi. Kamu sudah jadi bagian dari mesin ini. Bagian dari proses yang lebih besar." Sungguh, aku tak tahu apa yang dia maksud dengan itu. Tapi aku tahu satu hal, mereka tidak hanya membuang organ. Mereka juga membuang nyawa. Aku tak bisa menunggu lagi. Aku harus membuat rencana. Kalau aku tidak melarikan diri sekarang, aku akan berakhir seperti yang lain, sebagai barang dagangan. Ponsel kecil itu kembali bergetar. Pesan masuk. "Besok, kamu akan mengantar organ ke pelabuhan. Kamu akan bertemu dengan klien besar. Ingat, jangan sampai terjadi masalah." Pelabuhan? Ada apa di sana? Siapa klien besar yang dimaksud? Aku tak bisa berpikir lebih jauh. Pelabuhan itu mungkin menjadi kunci untuk membuka semua ini. Tanpa berpikir panjang, aku menghubungi perempuan itu. Aku tahu dia mungkin tidak bisa mengerti aku dengan jelas, tapi aku harus memberitahu dia sesuatu, bahwa ada harapan. Aku mengirimkan pesan singkat. "Ada jalan keluar. Pelabuhan. Kita harus ke sana." Aku tidak tahu apakah dia akan mendapatkannya. Tapi aku yakin, jika ada yang bisa menolong, dia yang pertama kali akan berusaha. Esok pagi, aku dipanggil ke lantai bawah lagi. Kali ini, suasana berbeda. Tidak ada senyum seperti sebelumnya. Hanya ketegangan yang menyelimuti udara. Semua orang di sekitar seperti bekerja dengan terburu-buru, seolah-olah ada sesuatu yang sangat besar sedang terjadi. Saat aku menuju pelabuhan, aku berusaha tetap tenang. Di dalam mobil, aku duduk di kursi belakang dengan mata tertutup. Aku perlu berpikir dengan jernih. Mereka ingin aku mengantar organ ke tempat yang sangat jauh. Aku harus menemukan petunjuk di sana. Ketika mobil akhirnya berhenti, aku melihat sejumlah pria berpakaian hitam yang menunggu di pelabuhan. Tapi, sesuatu terasa aneh. Suasana terlalu sepi. Tidak ada kapal besar yang biasanya berlabuh di sini. Aku turun dan mengikuti seorang pria ke dalam gudang besar yang terletak di ujung dermaga. Di dalamnya, aku terkejut melihat lebih banyak kotak penyimpanan organ yang terhubung ke sistem komputer canggih. Ada lebih banyak lagi yang tersimpan di sini. Salah satu pria memberi isyarat agar aku mengangkat satu kotak. Aku menggenggam alat pelindung jari yang mereka berikan padaku sebelumnya dan mulai melangkah, namun hati ini berdegup tak menentu. Aku merasakan sesuatu yang salah. Jantungku berdegup kencang, mataku terus mengamati setiap sudut. Tiba-tiba, ponselku bergetar lagi. Kali ini, bukan pesan. Panggilan masuk. Aku menatap layar. Nama yang tertera adalah Era. Dengan tangan gemetar, aku menerima panggilan itu. Namun, suara yang aku dengar tidak asing. "Fauzi," suara itu terdengar sangat rendah dan tegang. "Dengar,
Kamu sedang berada di tempat yang sangat berbahaya. Mereka sedang mengawasi semua gerak-gerikmu. Ini semua tidak hanya soal organ. Ada lebih banyak yang terlibat. Jantungku hampir berhenti berdetak. Siapa yang memberi peringatan ini? Aku berdiri di sana, di tengah-tengah pelabuhan yang sunyi. Hanya suara ombak yang terdengar, tapi entah kenapa, suara itu semakin memekakkan telinga. Wajah pria yang berdiri di depanku semakin jelas terlihat. Wajahnya yang keras dan penuh dengan kecemasan. Tapi ada yang aneh. Ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang aku tak tahu. Siap untuk melanjutkan? Pria itu bertanya dengan suara datar, namun ada ketegangan yang tak terungkap di balik kata-katanya. Aku menatap kotak di tanganku. Ada desahan pelan yang aku coba tahan. Sudah cukup lama aku berada di tempat ini, cukup lama untuk merasakan keputusasaan dan kebingungannya. Tapi entah kenapa, hari ini, rasanya ada secercah harapan. Aku ingin berteriak, bertanya, tetapi aku memilih untuk diam. Aku tahu, jika aku menunjukkan keraguan, semuanya akan berakhir. Aku harus berpura-pura, pura-pura bahwa aku siap. Aku melangkah menuju pintu gudang yang tampaknya sudah menunggu. Di baliknya, aku tahu, ada kegelapan yang lebih dalam. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi aku tahu satu hal, aku tak bisa mundur. Namun, sebelum aku melangkah lebih jauh, ponselku bergetar lagi. Kali ini, aku tak berpikir dua kali. Aku melihat layar. Nama yang tertera membuat hatiku mencelos. Era. Aku buru-buru mengangkatnya. Apa yang terjadi, Fauzi? Suara itu terdengar panik, kamu harus keluar dari sana. Mereka sudah mengendus bahwa kamu mencoba mencari tahu. Kamu sedang dalam bahaya besar. Kali ini aku tak bisa menahan napasku. Aku merasa keringat dingin mengalir di punggungku. Ada sesuatu yang salah. Ini bukan lagi tentang organ. Ini lebih besar dari yang pernah aku bayangkan. Aku berusaha untuk tetap tenang. Siapa mereka? Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan tanya sekarang, Fauzi. Cuma satu yang perlu kamu tahu, mereka yang mengendalikan jaringan ini adalah orang-orang yang sangat kuat. Mereka punya tangan panjang, bahkan lebih jauh dari yang kamu duga. Mereka sudah memantau setiap gerakanmu. Suara itu terputus begitu saja, dan aku hanya bisa menatap ponsel yang tiba-tiba mati. Hatiku berpacu. Siapa yang mengendalikan semua ini? Mengapa mereka begitu kuat? Aku menoleh ke pria di depanku. Matanya yang sebelumnya tenang kini mulai menyiratkan kecemasan. Tidak, bukan kecemasan, tapi rasa takut. Ada sesuatu yang ingin kamu katakan? Aku bertanya, berusaha untuk terdengar lebih percaya diri dari yang sebenarnya. Dia menarik napas panjang dan akhirnya berkata, kamu tidak mengerti, Fauzi. Ini bukan hanya soal organ atau uang. Ada pihak yang sangat berbahaya di balik semua ini. Pihak yang akan menghancurkan siapa saja yang menghalangi jalan mereka. Aku semakin bingung. Siapa mereka? Pria itu tak menjawab. Dia hanya memandangku dengan mata yang kosong, lalu dengan cepat memutar tubuhnya dan berjalan menjam. Sebelum aku sempat bertanya lagi, seorang pria lain muncul dari balik bayang-bayang, membawa sesuatu yang mematikan. Sebuah alat pemancar sinyal yang dipasang di belakang ponselku. Dia tersenyum sinis. Kamu pikir kita bodoh? Katanya. Kami tahu setiap langkahmu. Setiap kata yang kamu ucapkan. Wajahku pucat. Mereka telah melacak setiap gerakanku. Tak ada tempat untuk bersembunyi. Aku harus bergerak cepat. Tapi kemana? Sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, pria itu menekan tombol pada alat pemancar. Ponselku tiba-tiba bergetar hebat dan mati total. Segalanya terasa gelap. Ini adalah titik terburuk. Aku terperangkap, tidak ada jalan keluar. Namun, di saat terakhir itu, aku mendengar suara keras dari arah pelabuhan. Suara klakson yang sangat bising. Mobil-mobil berhenti, dan banyak orang berlari ke arah kami. Aku tidak tahu siapa mereka, tapi mereka pasti datang untukku. Apakah ini pertolongan? Atau justru jebakan terakhir? Aku mencoba berlari, namun kakinya terasa kaku. Namun, saat aku memutar badan, aku melihat sesuatu yang mengejutkan. Perempuan itu, yang sebelumnya aku kira sudah hilang, berdiri di sana, di tengah kerumunan.
Dia mengulurkan tangannya kepadaku. Aku berlari menuju dia, tanpa berpikir panjang. Begitu aku hampir mencapainya, suara pria besar itu terdengar lagi, namun kali ini terdengar lebih jauh. Kamu tidak akan pernah keluar dari sini hidup-hidup, Fauzi. Tapi saat itu juga, seorang pria berpakaian hitam muncul di antara kerumunan. Tanpa peringatan, dia menembakkan senjata ke udara. Suara tembakan itu menggema, mengaburkan suara semua orang. Aku hanya bisa melihat mereka berlari ke arah kami. Akhirnya, aku sampai di tangan perempuan itu. Dia menarikku ke dalam kerumunan, dan aku merasakan kehangatan tubuhnya. Kami sudah menunggu saat ini, katanya pelan. Kamu tidak sendirian lagi. Aku akhirnya tahu siapa yang mengendalikan semua ini. Mereka bukan hanya para penjahat biasa. Mereka adalah sindikat internasional yang mengontrol setiap langkah hidupku. Namun, di luar sana ada orang-orang yang juga berjuang, yang tidak menyerah. Dan aku akan terus berjuang bersama mereka. Satu hal yang pasti, ini belum berakhir.